malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Laurenciano Nurdin Sinjani dengan NIM 24011140083. Saya adalah mahasiswa Universitas Nusa Cendana, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit perbandingan antara demokrasi di Norwegia dan di Indonesia. Yang pertama, mari kita sama-sama melihat sistem pemerintahan di Indonesia dan di Norwegia. Yang pertama di Norwegia. Norwegia memiliki sistem pemerintahan monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Raja Norwegia memiliki peran seremonial, sedangkan Perdana Menteri memiliki kekuasaan eksekutif. Selanjutnya kita lihat dari negara Indonesia. Indonesia memiliki sistem pemerintahan republik dengan sistem presidensial. Presiden Indonesia memiliki kekuasaan eksekutif dan legislatif. Jadi, ketika kita melihat dari sistem pemerintahan dari kedua negara ini, kita tidak bisa membandingkan mana yang terbaik dan yang tidak baik. Jadi dari kedua sistem pemerintahan ini, dari saya sudah cukup baik karena setiap negara memiliki perspektif atau pendapat sendiri tentang bagaimana sistem pemerintahannya. Yang kedua, kita lihat dari proses pemilihan umum. Yang pertama, dari negara Norwegia. Pemilihan umum di Norwegia diadakan setiap 4 tahun sekali. Partai-partai politik memiliki peran penting dalam proses pemilihan umum. Sedangkan di Indonesia, pemilihan umum diadakan setiap 5 tahun sekali. Jadi ini sudah terdapat perbedaan dari Norwegia dan Indonesia, yaitu perbedaan pemilihan yang terjadi di Norwegia yaitu 4 tahun, sedangkan di Indonesia 5 tahun sekali. Pemilihan umum di Indonesia memiliki beberapa tahap, termasuk pemilihan presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif. Selanjutnya, kita lihat peran parlementer. Dari negara Norwegia, parlemen memiliki peran penting dalam proses pembuatan kebijakan. Anggota parlemen dipilih melalui pemilihan umum. Di Indonesia, parlemen Indonesia yaitu berupa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki peran penting dalam proses pembuatan kebijakan. Namun, presiden masih memiliki kekuasaan yang lebih besar. Jadi di sini kita juga dapat melihat perbedaan dari parlemen kedua negara ini, yaitu di Norwegia anggota parlemen memiliki peran penting dalam proses pembuatan kebijakan. Di Indonesia juga peran parlemen sangat penting dalam membuat sebuah kebijakan. Namun peran presiden juga masih lebih tinggi dalam menentukan kebijakan ini. Dari peran parlementer ini atau peran parlemen ini, saya merasa meskipun terdapat perbedaan dari kedua negara ini, tapi ini sudah sangat-sangat baik. Selanjutnya, mari kita lihat dari hak-hak sipil. Yang pertama dari negara Norwegia. Norwegia memiliki reputasi yang baik dalam hal hak-hak sipil. Negara ini memiliki sistem hukum yang adil dan transparan. Sedangkan di Indonesia memiliki beberapa masalah dalam hal hak-hak sipil, termasuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi dari hak-hak sipil ini, negara Indonesia juga
memiliki sistem hukum yang adil dan transparansi. Namun, masih terjadi beberapa tantangan yang menjadi permasalahan dalam transparansi dan sistem hukum Indonesia. Selanjutnya kita lihat partisipasi masyarakat. Di Norwegia, masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam proses demokrasi. Negara ini memiliki tradisi partisipasi masyarakat yang kuat. Di Indonesia, masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang variatif dalam proses demokrasi. Negara ini memiliki beberapa tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Jadi, seperti kita ketahui bersama, di negara Indonesia yaitu diterapkan demokrasi yang dimana kekuasaan tertinggi itu berada pada tangan rakyat. Namun, yang sebenarnya terjadi atau yang terjadi di Indonesia sekarang, peran masyarakat itu kurang diperhatikan dan sering diabaikan. Selanjutnya kita lihat dari tingkat korupsi dari kedua negara ini. Yang pertama, Norwegia memiliki reputasi yang baik dalam hal anti korupsi. Negara ini memiliki sistem yang efektif untuk mencegah dan mengatasi korupsi. Indonesia memiliki beberapa masalah dalam hal korupsi. Negara ini memiliki beberapa tantangan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi. Korupsi. Berbicara tentang korupsi, Indonesia juga memiliki sistem yang efektif untuk mencegah dan mengatasi korupsi. Namun, dalam menjalankan hukum untuk mengatasi korupsi ini mungkin masih kurang dijalankan di Indonesia. Dari beberapa analisis terkait perbandingan dari kedua negara ini, dapat dilihat bahwa demokrasi di Norwegia dan Indonesia memiliki beberapa perbedaan yang signifikan. Negara Norwegia memiliki sistem demokrasi yang lebih matang dan stabil, dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dan sistem anti korupsi yang efektif. Indonesia memiliki beberapa tantangan dalam meningkatkan demokrasi, termasuk korupsi, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi, sekian saja materi yang saya bahas dalam video ini. Saya sangat mengharapkan pendapat dan masukan yang membangun untuk kedepannya. Sekian video dari saya, terima kasih.